Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالسنة وهدى أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah, dan kita bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu banyak telah memberikan kita kenikmatan, dan kenikmatan paling agung tentu kenikmatan iman dan Islam, yang hingga saat ini kita istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Setiap pagi kita dibimbing oleh para guru kepala dari Majelis Keluarga Indonesia, dan di hari bahkan kita sama-sama mengaji, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan kita istiqamah untuk mengikuti hadir dalam majelis ilmu. Dan salawat tentu serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, rahmani wa rahmakumullah. Di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Khairul Alam dalam kajian Quran Inspiration, yang mudah-mudahan dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran makin menjadi sahabat kita. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk untuk kita semua. Dan di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah surat di surat ke-12 ya, surat Yusuf, yang begitu panjang suratnya, dan inilah satu-satunya surat yang membahas secara detail kisah Nabi Yusuf ya, dari awal sampai akhir. Dan ketika kita membaca surat Yusuf dan diakhiri dengan di surat 111 yang menjelaskan tentang betapa kisah-kisah ini akan menjadi petunjuk ya, karena butuh pelajaran banyak yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf ini. Dan mudah-mudahan kita siapkan diri kita untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapkan juga mashabnya atau mungkin juga gadgetnya untuk membuka surat Yusuf, sehingga kita akan lebih bisa langsung berinteraksi dengan surat Yusuf ini. Alhamdulillah Ustaz Khairul Alam sudah bersama kita. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kesehatan dan juga keberkahan, juga keistiqomahan dalam dakwahnya, dan juga semuanya untuk kita semua. Doa untuk para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz Khairul Alam, kita mulai ya. Kita akan sama-sama mengkaji surat Yusuf, dan sebuah surat yang sangat memberikan kita penyadaran tentang betapa semua ujian yang telah Allah berikan ini selalu berakhir indah gitu ya. Faslun jamil gitu ya. Kalau sebuah perkataan yang saya baca dalam surat Yusuf ini, salah satu yang dikatakan oleh Nabi Yakub ya. Faslun jamil, maka sabar itu indah gitu ya. Insya Allah ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Alam. Saya persilakan Ustaz Fadhil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali untuk kita mempelajari Al-Quran. Hari ini topiknya adalah kita akan belajar kembali dari surat Yusuf. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa mendengarkan kisah Nabi Yusuf. Kita akan melihat secara overview, kemudian kita akan melihat ternyata banyak hal yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari dan relate dengan masalah kita hari ini. Dan banyak sekali ternyata pelajaran psikologi di sini, ya. Bagaimana kita ketika menghadapi orang-orang yang dulu pernah menyakiti kita, situasi yang kita trauma dengan
hal itu tiba-tiba muncul kembali dalam kehidupan kita, bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu kan masalah yang kita hadapi hari ini, dan itu akan timeless, ya. Karena setiap manusia pasti punya trauma masa lalu, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Ternyata jawabannya ada di dalam surat Yusuf ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan sebuah pertanyaan ini. Biasanya surat Yusuf ini dibaca ketika kapan? Itu orang 4 bulanan kayak gitu Ustadz, kalau di kampung-kampung. Oke, 4 bulanan. Ya, biasanya. Ya, kenapa membaca surat Yusuf? Katanya biar alaknya seperti Nabi Yusuf. Biar ganteng katanya. Saleh. Ya, Seperti itu yang saya dengar. ya, Omongan keluar tuh seperti itu. ya, betul. Jadi, kenapa membaca surat Yusuf? Karena harapannya adalah anaknya setampan Nabi Yusuf. Betul nggak? Betul. Ya, Betul Ustadz. ya. Masalahnya adalah ganteng atau enggak itu kan tergantung genetik dari ayah ibunya kan. Iya, relatif juga Ustadz. Ya, oke. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, surat ini bukan hanya kisah tentang wajah yang tampan, tapi tentang hati yang tetap bersinar di tengah hidup yang gelap. Karena kalau Nabi Yusuf atau surat Yusuf cuma soal ketampanan, nggak mungkin Allah isi surat ini dengan kisah pengkhianatan, air mata, dan penjara. Betul nggak? Coba kita lihat. Nabi Yusuf kecil dibuang saudaranya kemana? Laut. Ke hutan ya? Sungai. Ayo, Nabi Yusuf kemana? itu. Nabi Yusuf Ke sumur. ke sumur sama saudara-saudaranya itu ya. Iya, Dilemparin ke sumur. iya. Kalau dibuang ke laut sih ada lagunya tuh, cewek matre ke laut aja katanya kan. Kalau Nabi Yusuf bukan ke laut, kemana? Ke dalam sumur. Dilakukan oleh siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Kemudian setelah dibuang ke sumur, apa yang terjadi berikutnya? Ditemukan oleh orang, kemudian dijual dengan harga yang murah. Bayangkan, Nabi Yusuf dijual dengan harga murah, artinya dinilai tidak berharga. Kemudian habis itu dalam perdagangannya dibeli oleh pejabat di negeri Mesir. Kemudian dipelihara di sana, dibesarkan di sana, dan akhirnya menjadi remaja yang sangat tampan. Ya. Nah, setelah menjadi pribadi yang sangat tampan, berikutnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf Pada berebut. difitnah. Pada Ya. pengen lihat. Ya. Jadi difitnah. Kemudian setelah difitnah apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Penjara. Nah, pertanyaannya kan gini. Kalau kita baca sejarahnya itu, Nabi Yusuf itu kisahnya kan nggak linier. Linier indah enggak kan? Iya. Dibuang, disingkirkan, dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari rumahnya, dipisahkan dari keluarganya. Kemudian dibuang. Ketika dibuang, diperdagangkan. Berarti mengalami peristiwa yang tidak nyaman sekali. Kemudian masuk ke istana, dibesarkan di situ, banyak kebohongan di situ. Kemudian habis itu difitnah, dimasukkan penjara. Nyaman nggak hidupnya? Tidak. Tidak. Terus kalau seperti itu, apa sebenarnya makna dari ganteng itu sendiri? Ternyata bukan hanya tentang wajah yang memikat, tapi sebenarnya pelajarannya adalah hati yang tidak busuk meski disakiti. Ya, coba buka surat Yusuf sekarang, ayat 92. Ayat 92. Ya. Ya. Apa tuh? 92 ya. Ya, silakan dibaca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Oke, saya berikan konteksnya dulu sebelum masuk ke dalam tafsirnya. Jadi setelah Nabi Yusuf difitnah, kemudian dipenjara, kemudian akhirnya Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi raja. Ya. Ketika dia sudah diangkat oleh raja menjadi pemimpin di negeri Mesir pada saat itu, mungkin sekarang analoginya ini Pak Purbaya ini ya, Ya, ya Pak Purbaya. zaman sekarang. Jadi Menteri Ekonomi yang mengkoordinasi kaitannya dengan ekonomi dan pangan. Dan Nabi Yusuf membuat sebuah rencana strategis ekonomi di mana akan ada 7 masa panen raya, kemudian akan ada 7 masa yang paceklik. Sehingga ketika panen raya tidak semuanya dikonsumsi, tapi disimpan yang mampu bertahan sampai 7 masa berikutnya. Itu strateginya. Nah, setelah itu adik-adiknya itu datang. Adik-adiknya, kakak-kakaknya datang kepada Nabi Yusuf. Kemudian meminta bantuan. Ya. Nah, ketika momen itu, ayat 92 ini, Nabi Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya. Pada momen ini, Nabi Yusuf punya kesempatan untuk membalas nggak? Punya. Punya. Bayangkan diri kita ya. Kalau misalnya kita dilecehkan, dihina ketika kita kecil, kemudian kita sekarang sudah punya power, punya kekuasaan, kemudian orang-orang yang melecehkan kita datang kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ngikutin emosi sih pengennya balas Ustadz kalau mengikuti emosi. Mengikuti Ya. nafsu. Betul. Ini giliran gue sekarang. Kan gitu Iya. kira-kira. Iya. Karena dia punya kesempatan untuk membalas. Dia punya Iya. power yang luar biasa untuk menjatuhkan orang-orang yang dulu menyakiti dia. Ya. Kita lihat dalam surat Yusuf ini, ketika Nabi Yusuf di puncak kekuasaannya, Nabi Yusuf tetap lembut. Iya. Karena yang benar-benar indah bukan wajah yang menawan, tapi jiwa yang memaafkan. Ya. Nabi Yusuf tidak membuka pintu balas dendam, tapi Nabi Yusuf membuka pintu hidayah. Betul nggak? Ya. Ini ayatnya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan, masih berdoa lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Mengampuni kalian semuanya. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Luar biasa nggak? Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca surat Yusuf, entah di 4 bulanan, 7 bulanan, atau bulan-bulan yang lain, bukan biar anaknya ganteng kayak Yusuf, bukan. Tapi biar hatinya sekuat Nabi Yusuf. Ya. Biar dia tetap jujur saat semua orang bohong. Tetap sabar saat semua meninggalkan Nabi Yusuf. Dan tetap baik ketika disakiti. Ini loh hati yang kuat. Ini loh orang yang ganteng dari dalam. Karena kalau wajah ganteng, sekarang orang di dunia ini nggak kekurangan wajah tampan. Ya. Tapi sedikit orang yang punya hati seindah Nabi Yusuf. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita membaca sebuah surat, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita ambil sebagian gitu ya. Padahal itu bukan keseluruhan ceritanya. Yang paling enak kan baca surat Yusuf supaya ganteng. Kan gitu aja kan. Ya. Ya. Padahal kisah Nabi Yusuf sangat pedih. Mau nggak kita diajarkan oleh Allah tentang bagaimana membentuk karakter seorang anak? Kan gitu kira-kira. Ya. Maka Allah membuka surat Yusuf ini adalah ahsanal qasas, ini adalah kisah yang terbaik yang diceritakan kepada kita, gitu ya.
Ya, jadi kalau kita pelajari secara keseluruhan, kelihatannya kan kalau dalam kehidupan kita, gitu ya, kadang kita merasa bahwa hidup itu sangat kejam ya. Kita udah tulus, tapi kita dihianati. Udah jujur, malah dijatuhkan. Udah sabar, tapi hasilnya nggak datang-datang. Kemudian kita bertanya, ya Allah, kenapa aku sakit begitu parah? Ya, kalau kita lihat dari surat Yusuf ini, mulai dari kecilnya Nabi Yusuf, dikisahkan tadi Mas Wali sudah mengatakan surat Yusuf ini mengcapture keseluruhan dari hidupnya seorang nabi, dan biasanya surat dalam Al-Quran itu tidak mengcapture dari depan sampai terakhir. Supaya apa? Supaya kita belajar secara komprehensif, khususnya di dalam surat Yusuf ini, bagaimana perjuangan, bagaimana kita melihat sebuah takdir. Nabi Yusuf ketika kecil dibuang ke sumur oleh saudaranya sendiri, dijual jadi budak, lalu difitnah, dimasukkan penjara. Kalau dilihat dari sisi luar, hidupnya kelihatan hancur nggak? Hancur. Iya. Hancur. Nggak punya apa-apa. Kalau dilihat dari sisi luar, kelihatannya hidup dari Nabi Yusuf hancur. Tapi ternyata itu bukan jalan turun, tapi itu adalah tangga untuk naik ke atas. Kalau kita analisa, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak dibuang, dia nggak akan dibeli oleh keluarga pejabat Mesir. Betul nggak? Iya. Betul. Kalau dia nggak difitnah dan masuk penjara, dia nggak akan ketemu dengan orang yang nantinya akan ngenalin dia ke raja. Betul nggak? Ya, Iya. Kalau dia nggak dituduh dan dilupakan, dia nggak akan punya momen untuk menafsirkan mimpi raja. ya, Betul. Kalau tidak bisa menafsirkan mimpi raja, maka tidak bisa menjadi penyelamat negeri Mesir dari kelaparan. ya, Artinya apa? Setiap rangkaian luka yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ternyata adalah bagian skenario besar yang kadang kita tidak mampu melihatnya. Termasuk pada kisah kehidupan kita. Kalau kita melihat episode per episode, gitu ya, kita tidak mampu melihat kisahnya. Maka melalui kisah Nabi Yusuf ini di dalam surat Yusuf, kita melihat, oh ternyata ini bagian rencana besar Allah di-capture dari satu surat. Ya. Dan akhirnya di puncak ketika kisah ini Nabi Yusuf jadi penguasa Mesir dan semua rahasia akhirnya terungkap. Kemudian Nabi Yusuf berkata dengan penuh haru di ayat 100. Silakan dibuka 100. Iya, Silakan Ustaz. ada yang baca. Siap. Iya, siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Oke, garis bawah itu ya, ada beberapa poin yang luar biasa tuh. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Kita lihat ya kisahnya ya. Dari awal dibuang, kemudian kesimpulan Nabi Yusuf mengatakan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Luar biasa nggak deh? ya, Kemudian angle yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika Allah membebaskanku dari penjara. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki.
kalimat ini lahir bukan dari orang yang baru bahagia, tapi orang yang sudah paham tentang makna dari luka. Nabi Yusuf nggak mengatakan, Tuhanku menghukumku dengan penjara. Betul nggak? Dia nggak mengatakan itu, Nabi Yusuf nggak mengatakan itu. Tapi apa yang dikatakan? Tuhanku berbuat baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Jadi bagaimana kita melihat, Nabi Yusuf melihat sebuah peristiwa, bukan angle menghukum, tapi melihat dari angle rahmatnya Allah. Tuhanku berbuat baik kepadaku dengan penjara. Bayangkan ya, Nabi Yusuf tidak berpikir yang negatif terhadap ketentuan yang Allah izinkan terjadi. Karena kadang, cara Allah berbuat baik kepada kita nggak selalu lewat kenyamanan, tapi lewat proses yang bisa bikin kita lebih kuat. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita ngerasa bahwa hidup kita berantakan, baca lagi surat Yusuf. Nabi Yusuf juga pernah dikhianati, difitnah, dilupakan. Tapi nggak ada satupun luka itu yang sia-sia. Karena bisa jadi Allah sedang menyusun rencana yang baik buat kita di masa depan kita. Cuman kalau kita seringkali melihat potongan-potongan kecilnya, akhirnya komplain kepada Allah. Berarti kisah Nabi Yusuf ini luar biasa ya. Bagaimana kita melihat bagaimana Allah menguatkan setiap pribadi melalui kisah dari Nabi Yusuf ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Oke. Silakan buka sekarang di ayat 58 ya. Iya Ustadz. Ya, silakan ada yang bisa bantu baca. Boleh Ustadz, 58 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Oke, 59. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu atau Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Oke, kalau kita lihat ayat 58 yang tadi sudah dibacakan, posisinya adalah Nabi Yusuf sudah menjadi pemimpin di negeri Mesir. Nabi Yusuf sudah bahagia dengan apapun yang sudah terjadi pada dia. Ya, kemudian tiba-tiba Nabi Yusuf bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu pernah menyakiti dia. Betul nggak? Ya, nah sekarang gini, kita lihat dalam refleksi kehidupan kita, tiba-tiba kita ketemu lagi dengan orang yang dulu bikin kita jatuh. Orang yang pernah kita bantu, tapi dia ninggalin kita. Orang yang dulu nyakitin kita, tapi sekarang datang menghampiri kita. Ya, situasi di mana kita sangat trauma dengan kondisi itu. Kemudian sekarang hadir kembali. Kira-kira apa yang akan kita lakukan pada saat momen itu? Melupakan kesalahannya. Ya, ini adalah momen, betul? Momen di mana ketika Nabi Yusuf sudah hidupnya nyaman, tentram, bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah menyakiti dulu. Ya,
Apa pilihan Nabi Yusuf di sini? Saudara-saudaranya datang, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali lagi kepadanya. Ya. Jadi biasanya kalau orang yang sudah mapan, ya, dan berpisahnya juga mulai dari kecil. Nabi Yusuf kan dibuang dari kecil, kakak-kakaknya kan udah dewasa, betul nggak? Ya. Ya. Nah, ketika dewasa itu kan biasanya perubahan wajahnya kan nggak begitu banyak dibandingkan ketika anak-anak, betul nggak? Iya, betul. Ya, jadi Nabi Yusuf kenal dengan kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya tidak mengenal Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf sekarang jadi orang kaya, bajunya beda, ya. Ya. Ya mungkin skincare-nya juga berbeda juga kali ya. Kita kan nggak tahu. Kalau seandainya dulu ada skincare gitu ya. Jadi Nabi Yusuf tidak dikenal oleh saudaranya. Dan ketika ayat 59, Nabi Yusuf itu tetap berbuat baik loh. Ya. Ya. Tapi Nabi Yusuf juga nggak naif. Dan ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Kenapa Bunyamin sih? Saudara kandungnya Yusuf. Ya, Adiknya. adiknya yang seayah dan seibu. Nabi Yakub itu punya 12 putra. 2 orang istri. Istri pertama anaknya 10. Ya. Ya kayak apa namanya, mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaranya kan banyak ya. Ya. Kalau sekarang kan anaknya sedikit, betul nggak? Ya. Karena ibu saya aja, saudara-saudaranya itu ada 16 orang. Dari seorang ibu. Banyak sekali dari nenek saya itu ada 16 orang. 12-nya masih hidup, gitu ya. Jadi yang hidup banyak, gitu ya. Nah, jadi Nabi Yakub itu punya 10 anak dari istri pertama. Kemudian punya 2 anak dari istri yang kedua. Istri yang kedua ini punya anak namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi beda ibu ya. Beda ibu. Iya. Nah, maka Nabi Yusuf itu meminta saudaranya yang seayah dengan kamu, itu mengarahnya ke Bunyamin, untuk dibawa. Karena nanti akan diberikan makanan lagi. Ya, diberikan bantuan. Sekarang silakan baca ayat 60. Ya, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. 62. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Oke. Artinya apa? Nabi Yusuf tidak memilih membalas. Nabi Yusuf tidak menagih luka, tidak menagih air mata. Justru Nabi Yusuf memerintahkan kepada pelayannya untuk mengembalikan barang-barang yang mereka bawa. Sistemnya kan barter itu. Ya. Mereka bawa barang berharga, ditukarkan dengan gandum. Ya. Ya. Kemudian diperintahkan untuk memasukkan barang bawaan mereka ke dalam karung bersama gandum-gandum itu. Karena Nabi Yusuf ingin membuka pintu hidayah, bukan pintu balas dendam. Ya. Dan Allah mempertemukan kita, seperti yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf ini, dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya. Berarti kan mempertemukan dengan luka lama kan. Kadang Allah pun mempertemukan kita dengan luka lama yang sebenarnya ingin Allah sembuhkan. Kan dihadirkan kembali tuh. Ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya bukan untuk mengulang sakitnya. Cuman kadang-kadang ketika kita ketemu dengan masa lalu, baik orang maupun situasi yang tiba-tiba hadir kembali pada saat ini, padahal kita sudah meninggalkannya, kita sudah melupakannya, itu kan meninggalkan trauma. Betul nggak? Iya. Ya. Sakitnya itu muncul, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk mengulang sakitnya, tapi untuk menutupnya dengan cara yang lebih indah.
Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Ayat berikutnya. Enam tiga, Ustaz. 63. Ya, Makasih. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kita tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." nah ini trauma yang kedua. Yang pertama terjadi pada Nabi Yusuf, ketemu sama kakak-kakaknya. Betul nggak? Ya. Ya. Ketika masuk ke ayat 63, trauma itu sekarang Allah ceritakan kepada kita tentang trauma dari seorang Nabi Yakub. Ini kan trauma yang sama nih. Ya. Ya. Wahai ayah kami tidak dapat bantuan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sama nggak kisahnya Ya. dengan yang awal dulu traumanya, yaitu saudara-saudaranya datang kepada ayahnya pengen membawa Yusuf untuk berburu. Episode itu terulang. Sekarang orangnya berbeda, yaitu Bunyamin. Ya. Hati seorang ayah yang pernah kehilangan Nabi Yusuf, dan kehilangan itu masih hidup dalam ingatan. Ada ketakutan yang belum sembuh, ada duka yang belum selesai. Namun apa yang akan dilakukan oleh Nabi Yakub? Ternyata, baca ayat berikutnya. 64. Ya. Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin, kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Ya. Kalau kita baca dari ayat 64 ini, apa poinnya berarti? Nabi Yakub tetap memilih percaya. Percaya kepada Allah meski hatinya masih gemetar. Nabi Yusuf itu mengatakan, aku tidak akan mengizinkan kecuali kalian bersumpah atas nama Allah. Ya. Ya. Karena Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Ini kisahnya luar biasa. Di sini kita belajar bahwa boleh saja kita pernah kecewa. Boleh kita takut ketika dilukai dan kita takut dilukai lagi. Boleh takut itu. Boleh nggak kita waspada pada masa lalu? Boleh. Tapi jangan sampai hati kita berhenti percaya bahwa Allah mampu menulis ulang cerita dengan akhir yang jauh lebih indah. Saya ulang lagi. Boleh kita merasakan ketakutan dengan segala macam kewaspadaan kita. Boleh. Tapi jangan sampai hati kita berhenti percaya bahwa Allah mampu menulis ulang cerita akhir yang jauh lebih indah. Kadang Allah mengulang kisah yang sama bukan karena kita belum move on, tapi karena kita belum lulus. Sehingga apa? Kita dikembalikan menghadapi masa itu. Tapi bukan dengan air mata yang sama, melainkan dengan hati yang lebih kuat. Jadi kalau kita mengalami peristiwa dalam kehidupan kita, yang terasa hidup ini memutar, orang lama yang datang lagi, situasi itu muncul lagi, jangan panik. Mungkin
inilah saatnya kita menutup bab hidup kita yang kelam itu dengan lebih indah. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan maaf, kedewasaan, dan keyakinan kepada Allah. Bahwa Allah mampu mengubah kisah episode terakhirnya. Ya, coba baca ayat 65 sekarang. Ya Ustadz. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir." Oke, satu ayat lagi. Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Oke. Jelas ya di sini ya, Nabi Yakub tidak akan melepaskannya bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah. Iya. Berarti yakinnya kepada siapa nih Nabi Yakub? Pada Allah. Allah. Pada Allah. Walaupun lukanya masih ada ya, Iya. masih membekas ya. Perang. Berarti kisah ini sama dengan kita ya, banyak luka yang masih belum sembuh, Iya Ustadz. Ya, Ustaz. memori buruk yang masih ada, trauma masa lalu yang terpendam di alam bawah sadar kita. Betul. Melihat wajahnya saja sudah membuat hati kita bergetar. Mengingat situasi yang dulu membuat kita tidak nyaman. Dan kita dikembalikan lagi oleh Allah menghadapi situasi itu. Sampai kita bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa harus aku mengulangi hal yang sama?" Ternyata kita belajar dari surat Yusuf. Hadapi itu, selesaikan itu. Dengan engkau maafkan seperti Nabi Yusuf, buka pintu hidayahnya, dan percaya sama aku. Kata Allah, itu kira-kira kan. Karena seringkali Allah itu tidak mengubah ceritanya. Tapi yang Allah ubah adalah diri kita. Agar di akhir cerita lebih indah dari awalnya. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan menghindar dari masalah itu. Karena ketika menghindar, masalahnya tak selesai. Trauma itu masih tersimpan di alam bawah sadar kita. Hadapi, sembuhkan luka kita itu. Mungkin ketika kita belum dewasa, kita menyelesaikannya dengan cara yang dengan amarah. Kan boleh punya pilihan itu, boleh. Tapi di sini kita dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf juga punya action yang luar biasa. Tampannya itu dengan memaafkan. Itu ganteng namanya. Membuka pintu hidayah. Padahal bertahun-tahun menderita. Nabi Yusuf malah mendoakan saudara-saudaranya, mudah-mudahan Allah memaafkan kalian semuanya. Mampu nggak kita seperti itu tuh? Harus. Maka Allah mengatakan, ini adalah kisah terbaik yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, surat Yusuf. Sembuh dari luka, sembuh dari trauma. Ya, bukan dengan dendam, tapi dengan memaafkan dan yakin bahwa sesuatu yang buruk itu bagian kecil dari rencana besarnya Allah, dan Allah sedang menyiapkan rencana terbaiknya buat kehidupan kita ke depannya. Oke, cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat surat Yusuf yang luar biasa, karena tidak mungkin kita meng-capture semua ayatnya, jadi kita bagian per bagian dulu. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Alam. Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan kembali kita mendengarkan kisah
dan hikmah yang ada dalam surat Yusuf, makin tersadarkan betapa kita mengikuti teladan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berhasil untuk menghilangkan rasa duka, apa namanya, penderitaan yang dialaminya, dan dia tidak memiliki rasa dendam sama sekali terhadap saudara-saudaranya. Itulah sebuah keluhuran budi akhlak yang mulia ya, yang kita bisa meneladanya. Silakan jamaah yang ingin berbagi atau juga ingin bertanya ya. Silakan Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kan jangka waktunya sangat panjang ya. Sudah disakiti lama sampai ke dewasa gitu. Pernahkah Nabi Yusuf ini merasakan rasa kesal, lalu diredam kembali gitu, dan supaya menjadi pelajaran untuk kita semua gitu. Sepanjang itu bagaimana caranya? Makasih Ustadz. Ya. Pernah kan Nabi Yusuf drop gitu ya, komplain dan segala macamnya. Ya, kalau kita baca di dalam surat Yusuf ini, kalau saya tidak menemukan Nabi Yusuf itu komplain. Nabi Yusuf melihat setiap peristiwa itu, kan gini, kalau kita lihat dalam sejarahnya, Nabi Yusuf itu dalam pendidikan ayahnya berapa tahun? Berapa tahun? 10. Kalau Sebentar. kita baca dalam tafsirnya, Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya. Walaupun ini tidak exactly benar, sekitar 12 tahun. Berarti belajar, apa sih 12 tahun bersama ayah ini? Apakah belajar fikih? Tidak. Apakah belajar tata cara dan segala macamnya? Ternyata enggak. Kok bisa sampai dalam perjalanan 12 tahun, sampai akhirnya menjadi pejabat di negeri Mesir? Kok keyakinan terhadap Allahnya itu sangat kuat sekali ya? Iya. Berarti apa yang diajarkan tuh? Tentang Allah, tentang Tuhan. Sehingga apa? Ketika faham tujuan akhirnya adalah Allah, dan nggak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang buruk, maka akhirnya apa? Dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang dialaminya setiap babaknya dengan positif. Ya, itulah luar biasanya surat Yusuf ini disajikan kepada kita, mulai dari episode dibuang. Ya, coba baca sendiri nantinya ya. Menemukan nggak Nabi Yusuf komplain terhadap peristiwa-peristiwa itu? Karena kalau misalnya kita menghadapi peristiwa kehidupan kita, setiap babaknya, kita seringkali kan melihatnya dalam skup yang kecil. Betul nggak? Iya. Kalau kita melihatnya dalam skup yang besar, maka kita melihat bahwa, oh ini rangkaian peristiwa, oh episodenya adalah ini, nanti ujungnya ini. Karena, baca lagi, coba buka surat Yusuf ayat ke-4. Saya buka ya. Ayat ke-4. Ayat 4 ya. Ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, ketika menceritakan kepada ayahnya, Nabi Yakub menafsirkan mimpi ini nggak sih? Iya. Iya. Nabi loh itu. Iya. Kemudian dikatakan, wahai anakku, jangan ceritakan ini. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada orang lain. Ya, nanti saudaramu akan berbuat buruk kepada kamu kan. Iya. Ya, artinya apa? Itu loh. Jadi sudah dibekali bahwa nanti endingnya akan seperti ini loh, melalui tafsir mimpi, melalui mimpinya. Dan Nabi Yusuf percaya itu dan meyakini itu.
bahwa Allah akan menakdirkan itu semuanya. Ya sama dengan kehidupan kita kan sebenarnya. Endingnya akan kemana? Endingnya akan kemana? Kembali ke Allah. Kembali kepada Allah kan? Iya. Karena kita tahu endingnya, maka setiap luka yang kita hadapi sekarang jadi terasa lebih ringan. Duh, Allah izinkan loh terjadi ini. Masa saya nggak ridho? Masa saya nggak ikhlas? Jadi kita harus paham endingnya mau kemana dulu. Ketika kita sudah tahu endingnya, kayak misalnya gini, kalau mau yang simple gini, kalau kita nonton drakor misalnya, atau sinetron, tapi kita udah tahu episode terakhirnya siapa yang akan menang. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya karakter utamanya diapa-apain, nanti juga menang kok. Kan kira-kira gitu. Betul nggak? Iya. Nah, Betul. begitupun ketika ujungnya adalah kepada Allah, nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Berarti penderitaan kita mau menerimanya dengan baik atau enggak. Maka kita bisa belajar dari ayat 100 tadi, Nabi Yusuf mengatakan, ini adalah yang terbaik. Allah maha lembut kepadaku karena mengeluarkan aku dari penjara. Betul nggak? Itu ayat 100 tuh. Iya. Itulah yang tertanam di dalam kepala keyakinan dari Nabi Yusuf. Bisa nggak kita seperti itu tuh? Maka kalau udah bisa, itu namanya ganteng sejati itu. Cantik sejati itu seperti itu. Jadi ketika peristiwa buruk, ngelihatnya angle-nya berbeda. Kalau kita kan kadang-kadang peristiwanya ini buruk nih. Kita melihatnya, ya Allah kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Bukan ngelihatnya, ya Allah ini pasti ada sesuatu yang baik yang kau takdirkan melalui peristiwa ini. Angle-nya berubah karena apa? Karena yakin dengan Allahnya. Nah, tadi dikatakan bahwa episodenya ini kan episode panjang, Ustaz. Ya, tapi kita disajikannya dengan episode pendek loh, ayat-ayatnya. Kayak kita di recapin ini loh, ujungnya kan ke sini nih. Ya Nabi Yusuf menghadapi peristiwa itu kan hari demi hari, betul nggak? Nggak gampang memang. Tapi Allah mengisahkan kisah ini supaya kita belajar nih. Baca yuk mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Ya, jadi supaya sembuhnya apa? Yakin terhadap Allah, baca surat Yusufnya, fahami. Maka ketika kita faham surat Yusuf, luka, sakit hati itu akan terasa ringan. Ya, cuma kadang-kadang kan kita pengennya adalah gimana tipsnya kan gitu kan. Tipsnya adalah di dalam Quran itu sendiri. Baca itu, renungkan, pahami. Karena Quran itu kontekstual. Setiap orang punya masalah sendiri, kemudian ketika kita baca ini, bisa saja yang saya sajikan itu kan bisa relate, bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian pasti punya problematika sendiri. Oh, saya pernah mengalami ini. Ayat ini kok menjawab pertanyaan saya. Itu sebenarnya tujuannya. Makanya setiap pengajian saya selalu minta kan buka Qurannya sendiri. Kenapa? Kata-kata saya mungkin nggak diingat 100%, saya yakin. Tapi Qurannya bersama Bapak Ibu sekalian. Qurannya yang lebih utama sebenarnya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Apakah selalu berakhir dengan indah Pak Sabrun Jamil setiap peristiwa penderitaan atau kesulitan ataupun kesedihan yang kita alami ini? Apakah seperti episode Nabi Yusuf semuanya, Ustaz? Apakah ada yang berbeda gitu? Oke. Apakah semuanya akan indah? Indahnya itu apa sebenarnya definisinya? Ya, kalau kita lihat episode semuanya ya, kisah Nabi Yusuf, yang kalah kan sebenarnya kakak-kakaknya di ujungnya. Iya. Ya, coba ayat berapa itu saya agak lupa, 99 mungkin, yang mereka minta ke ayahnya,
Bentar, 100, 102. Sebelumnya. Jadi kakak-kakaknya itu akhirnya tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf, ya. Bentar. Nah, tuh ayat 97. Mereka itu berkata, wahai ayah kami, mohonlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini apakah episode indah nggak nih buat kakak-kakaknya sebenarnya? Iya, indah. Secara manusiawi, mereka ngaku, ya saya salah. Betul nggak? Yang kami Iya. lakukan dulu, ternyata Yusuf sekarang jadi pembesarnya. Dan balasan Nabi Yusuf yang membuat mereka akhirnya berubah karena Nabi Yusuf tidak berbuat buruk kepada mereka. Nabi Yusuf menunjukkan kelasnya. Bukan dibuang dengan dibuang. Enggak. Menyakiti dibalas menyakiti. Boleh, tapi Nabi Yusuf enggak memilih itu. Itu yang membuat Nabi Yusuf menang atas mereka. Dan kemenangan itu akhirnya apa? Membuka pintu hidayah buat kakak-kakaknya. Mereka akhirnya datang kepada ayahnya, ya wahai ayah kami, mohonkan ampun kepada Tuhanmu supaya mengampuni dosa-dosa kami. Ini episode kemenangan nggak berarti? Iya, Kemenangan. Akhirnya keluarganya utuh kembali kan? iya Dan Ustaz. kakak-kakaknya secara manusiawi gitu ya, secara manusiawi dia merasa dikalahkan. Betul nggak? Betul. Iya, Ya menatap wajah orang yang pernah disakiti itu kan nggak gampang, betul nggak? Tapi apa kemenangan sejati itu? Kemenangan sejati itu adalah ketika kita bisa kembali kepada Allah. Itu adalah akhir yang bahagia. Mungkin kita kehilangan banyak hal. Ini kan kehilangan ego, harga diri. Tapi dia menemukan Allah. Itu adalah sebuah kemenangan. Kalau kita kan membayangkan episode bahagianya, wah ini nanti jadi penguasa di Mesir. Penguasa itu jumlahnya nggak banyak. Yang menempati posisi Pak Burbaya cuma satu aja. Terus kitanya gimana? Kemenangan sejati adalah orang yang mampu kembali kepada Tuhannya dengan mengakui dosa-dosanya, kesalahannya, kemudian meminta maaf. Itu adalah kemenangan sejati. Apa harus sebahagia dan seposisi Nabi Yusuf? Enggak selalu. Setiap orang perjalanannya beda-beda. Makanya kan ada orang yang itu Mas Olis melakukan kemaksiatan dan segala macam dalam hidupnya. Kemudian dia kaya, tapi setelah dia bangkrut, dia kehilangan semuanya, tapi dia kembali kepada Allah dan dia merasakan ketenangan. Itu juga kemenangan sejati juga. Kemudian akhirnya dia sholat, mendapatkan kenyamanan. Itu sesungguhnya kemenangan. Coba perhatikan panggilan sholat tuh. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Jadi kemenangan itu apa berarti? Kembali kepada Allah. Ya, dengan sholat itu kemenangan. Ya. Oke, kira-kira itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian, saya juga lagi proses memfinalkan menulis buku, ya nanti bisa dikoleksi juga untuk dibaca-baca di rumah dan dihadiahkan kepada orang-orang yang disayangi. Dan bukunya memang dibuat sesederhana mungkin, tidak model tafsir yang berat, tapi yang relate dengan masalah kita, kemudian penafsirannya yang sederhana, seperti yang kita sajikan di kajian seperti ini juga. Dan orang nggak akan berasa bahwa ternyata saya paham surat Al-Fatihah ya, ternyata saya sudah paham surat Al-Ikhlas ya, Al-Falaq ya, An-Nas ya, surat Al-Fil ya, As-Sajadah ya. Orang nggak akan sadar, tapi dia akan tahu, oh ternyata ini ya isinya. Supaya melangkah lebih lanjut untuk bisa memahami Al-Quran.
Tapi insya Allah di sekitar terbitnya sekitar Januari ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Ustaz. Segera kita tunggu bukunya. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Budian, Ya. boleh? Silakan, Budian. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan tips trauma? Terus apakah harus secara khusus gitu untuk menghilangkan trauma itu? Terus yang kedua, seandainya kita dizolimi dalam berbisnis, umpama dia udah minta maaf, saya maafkan, tapi dia ngajak bisnis lagi, apa kita harus berbisnis lagi dengan orang itu gitu? Itu aja Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Bagaimana tipsnya dari trauma? Terus yang kedua, kalau orang sudah menipu kita sudah memaafkan, apakah kita berbisnis lagi dengan mereka? Nah, yang kita pelajari dari surat Yusuf ini, yang dipilih Nabi Yusuf apa? Memaafkan. Tidak mau bertemu lagi dengan Oh, tidak. saudara-saudaranya, atau berkumpul lagi dengan mereka? Berkumpul lagi dengan Berkumpul saudara-saudaranya. lagi dengan mereka. Dengan saudara-saudaranya. Ya. Susah banget. Itu yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Ya, kalau misalnya kita nggak sanggup, kemudian oke, saya maafkan, tapi saya nggak mau berbisnis lagi, ya nggak apa-apa juga, silakan aja, ya, untuk kehati-hatian, ya. Tapi dengan memaafkan itu adalah posisi yang luar biasa ya, karena memang nggak mudah, ya. Ini kan ada pertanyaan lagi, beranggapan bahwa memaafkan orang lain yang menyakiti ketika kita berada di posisi yang sukses mungkin adalah hal yang berat, betul nggak? Betul nggak? Betul. Iya, betul. Emang berat. Tapi hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Surga. Jadi ketika kita orientasinya adalah Allah, sesuatu yang berat itu jadi terasa ringan. Iya, betul. Tapi kalau kita masuk pada traumanya, akhirnya kita jadi emosional di situ. Ya. Negatif. Ya. Bagaimana kita menghandle amarah kita, itu adalah butuh ketampanan spiritual yang tinggi. Di mana memperoleh ketampanan spiritual yang tinggi? Ya, ingatnya adalah Allahnya. Ya, kita itu emosional karena Allahnya kan nggak ada dalam ingatan kita. Tapi ketika kita ingat Allah, astagfirullah, Allahnya hadir lagi tuh. Jadi lebih tenang nggak? Iya, lebih tenang Ustaz. Ya, karena kalau misalnya kita mengikuti ego ya, dengan marah, mengumpat segala macam, puas kan pada saat itu sebenarnya? Puas nggak? Pada saat itu kita merasa menang, puas. Tuh, akhirnya gue bisa ngelawan. Tapi berikutnya hatinya sakit. Hatinya sakit. Maka melalui surat Yusuf ini kita diberikan contoh yang luar biasa. Kisah terbaik. Namanya kisah terbaik ya. Topnya itu di kisah ini. Kita boleh di bawahnya nggak? Boleh. Nggak semua orang bisa seperti Nabi Yusuf, betul nggak? Iya. Ya termasuk kita, gitu ya. Memaafkan ketika momen sudah punya kesuksesan dan power. Hal itu berat, ya. Karena kalau misalnya gampang, hadiahnya itu piring cantik, garpu, sendok, paling banter kulkas, kan gitu kan hadiahnya. Tapi ketika ini sulit, hadiahnya adalah surga. Ya, kira-kira itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Baik. Ini untuk minggu depan masih lanjut surat Yusuf nih. Karena kayaknya masih hal menarik banyak yang bisa diungkap mungkin dari surat Yusuf ini. Ya, boleh. Boleh. Dan mungkin soal apa namanya bagaimana ketika Nabi Yusuf juga digoda oleh seorang istri ya, pejabat dan
Mm-mm. Itu menjadi hal-hal yang sangat penting juga dipahami. Ya. Dan karena inilah salah satu hal yang mungkin juga menarik ketika kita pahami ternyata Nabi Yakub kan punya banyak istri ya, dan salah satunya yang Soleh itu memang dari istri yang apa namanya pertama Rahel kalau saya baca sejarah ya, yang kemudian melahirkan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Apakah ini menjadi sebuah pertanda juga pentingnya memilih pasangan walaupun Nabi Yakub seorang nabi gitu kan, kemudian ternyata anaknya ada yang eh, durhaka juga gitu saja. Dan Iya, ketika betul. kemudian apa yang jadi pentingnya ketika memang memilih seorang istri yang dari Rahel itulah yang kemudian melahirkan orang soleh yaitulah Nabi Yusuf dan apa namanya Benyamin gitu ya. Insya Allah, tabarakallah. Silakan ya Bang, masih ada waktu apa nanti kita tutup lanjutkan di pekan depan? Ya. Sama ini juga pertanyaannya adalah, apakah Nabi Yakub itu mendidik anaknya nggak seimbang ya, sehingga anak-anaknya bisa iri? Parentingnya seperti apa tuh? Kan itu kan sebuah pertanyaan juga. Kemudian yang kedua adalah, kalau misalnya Nabi Yusuf, apa namanya, saudara-saudaranya, Nabi Yakub tahu bahwa kakak-kakaknya itu berbohong dan membuang adiknya, kenapa nggak diusir sih? Kenapa kok masih dididik dalam satu rumah? Kan sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Betul nggak? Iya. Nah, itu juga menarik tuh. Berbohong sudah dilakukan oleh anak-anaknya, Nabi Yakub tahu itu. Kebohongan itu adalah dosa anak-anak. Tapi respon marah yang tak terkontrol berikutnya adalah dosa orang tuanya. Yang terjadi sekarang kan langsung diusir. Marah luar biasa. Itu dosa orang tuanya. Maka Nabi Yakub tidak memilih itu. Bagaimana mengontrol emosinya. Tapi tetap mendidik anak-anaknya. Tidak mengusirnya. Kesabaran yang luar biasa saja. Itu sabrun jamil. Sabrun jamil. Yang tadi disebut. Nah itu kan kita belum masuk ke bab itu tuh. Baik. Jadi masih banyak sih sebenarnya kisah Yusuf ini seperti yang Mas Walis tadi sampaikan, termasuk godaan dari perempuan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan ya di Sabtu pekan depan masih bersama Ustaz Khairul Anam. Dan silakan untuk bagi memang membaca lebih dulu saja. Jadi beberapa pertanyaan sudah disiapkan memang untuk bagaimana memperdalam surat Yusuf ini, dan dari kisah-kisah yang disajikan ternyata memang setiap penderitaan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu Allah berikan sebuah pahala yang memang tidak hanya di akhirat kelak saja, bahkan di dunia pun ketika kita melalui dengan penuh kesabaran, kita melalui dengan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu akan berakhir dengan indah. Dan inilah salah satunya kisah yang disajikan dalam surat Yusuf, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan betapa penderitaan yang dialami oleh Yusuf kemudian berakhir menjadi sebuah indah, yaitu menjadi bahkan seorang nabi ya, tidak hanya menjadi seorang penguasa. Baik, alhamdulillah wasyukurillah, jazakallah khairan sadaqil alam yang sudah menyajikan satu kisah ya, dari surat Yusuf dan bagaimana kita memaknainya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la kalau ada khilafan, alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Allahumma bil Qur'an waj'al imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا